Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kiai Badruddin Pimpinan Para Pesantren Al-Musni Kaliber, yang kita hormati jajaran Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Pak Nasir, Pak Ari yang sudah hadir, serta seluruh jajaran sekretariat, dan juga pada kesempatan hari ini juga kita hadirkan juga adik-adik dari musik yang sedang PKL di Bawaslu, kemudian juga yang dari SMK Negeri 1 Kalungkawang juga hadir di kesempatan ini. Tentunya yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan, khususnya di hari yang sangat mulia, di mana kita memasuki hari kedua puasa Ramadan tahun 2026 ini. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa program Jumat Sehati ini terus berjalan, karena itu adalah program dari pusat, terus kita laksanakan. Hanya saja kemudian bentuknya yang kita ubah, dan kesempatan Jumat pertama hari ini kita gunakan untuk kegiatan pengajian dengan harapan supaya menambah pengetahuan kita, menambah iman dan takwa kita, sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang melimpah. Selanjutnya yang kedua, kami tentu ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Wajidin untuk bisa hadir di Bawaslu ini. Pak Wajidin ini selain sebagai pegawai penyuluh agama di Kemenak, beliau juga mengasuh pondok pesantren, dan beliau juga termasuk orang yang paling produktif untuk menulis buku. Mungkin bukunya sudah ada hampir 15. Setiap ada terbitan pasti saya dikabari, Mas, buku nulis terbit. Nah, ini kelebihan Pak Wajidin adalah bahwa beliau seorang ahli agama yang sangat dinamis, yang terus berkarya, inovasi dengan menulis buku. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah dia bisa hadir. Terima kasih Pak Wajidin, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah Pak Wajidin, dan kita bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Nanti setelah pengajian, selanjutnya nanti waktu kita serahkan pada Pak Konflik SDMU untuk bisa memanfaatkan waktu pertemuan hari Jumat ini, sehingga nanti setiap kegiatan hari Jumat ini kita sudah cukup memperoleh bekal baik berupa pengajian maupun berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kelembagaan lainnya. Kemudian insya Allah nanti di Jumat yang akan datang, Pak Nasir sudah melakukan upaya untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Agama supaya nanti kita bisa juga mendapatkan kehadiran penyuluh agama, supaya bisa mengisi kegiatan acara kita ini, sehingga kegiatan kita pada hari Jumat ini senantiasa akan memberikan satu warna yang baru dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar lagi untuk kita semua. Itu saja dari saya, dan selanjutnya kami kembalikan waktu kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita memasuki acara ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Wajidin SHG MPTI, pengasuh pondok pesantren Al-Musni Kalibugan. Kepada yang terhormat Bapak Wajidin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabi Mustafa Ibina amma ba'du. Para Ketua Bawaslu beserta pimpinan yang lain dan
Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Ketua Bawaslu. Alhamdulillah dengan kegiatan sehari ini saya dipertemukan kembali dengan beliau, karena beliau sudah beberapa tahun melintang. Saya tidak menggunakan istilah malang melintang, malang rasa ropos. Beliau sudah melintang di mana-mana, pernah menjadi dan lain-lain. Pokoknya beliau juga termasuk yang mendorong saya pribadi buku nepayu rapayu lagu kita lagu ini. Nah, maka terkait dengan hal itu kemudian saya menemukan ilham, tulislah dalam keadaan tidak sadar dan editlah dalam keadaan sadar. Asal terima kasih Pak Sarwanto, luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah. Oh ya, satu lagi, ternyata ada Mas Nasir. Beliau senasib dengan saya pada momen tertentu. Momen daftar petugas kasir atau belum katut. Kalau dia mending nggak sampai ke provinsi, nah saya hanya kasih 0,8. Itu semua adalah total. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini hari insya Allah hari kedua atau ketiga, hari kedua atau ketiga bagi yang memulainya, hari Rabu. Apakah itu masalah? Tidak sebenarnya, karena sejak zaman Rasulullah pun hal tersebut pernah terjadi. Maka Nabi Muhammad memberikan solusi yang kita kenal, yang kita dengar biasanya dari para kiai atau bahkan dari keputusan ormas, itu namanya istiqmat, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi dari zaman sudah ada masalah, itu kan masalah besar, karena itu terkait dengan garis edar yang tentu ada perbedaan antara itu. Jadi maka ya, kita bisa wah baik kok. Jadi ketuntul itu malah gak puasa. Yang paling penting puasa itu informasi. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, puasa itu semacam sekolah yang tidak pernah ada lulusannya sebenarnya. Bagaimana akan lulus? Nyatanya kalau kita sekarang umur 50 tahun atau 30 tahun, paling tidak sudah mengalami 20 atau 15 kali puasa. Kalau mulai umur 15 tahun puasa, berarti kalau umur 30 tahun ya sudah 15 kali lulus. Tetapi kita sulit mendapatkan sertifikat lulus. Oleh karena itu, secara tekstual ini menjadi semacam sekolahan madrasah yang tidak hanya diperuntukkan kepada umat Islam, tetapi juga yang lainnya. Dan itu nasnya jelas, bisa Bapak lihat atau ikut di HP ini surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? Ada yang tahu? Kalau yang tahu saya beri buku 1, 2, 3, 4, 5 pas buku merah palu Pak. Saya nanti saya titipkan kepada Mas. Kalau tidak mau buku, saya beri batu cincin. Ya.
batu cincin yang umum itu apa namanya ya? Batu cincin yang umum itu cukup ya. Punya banyak pengertian kalau itu. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 100 ya. Kutiba alaikum syiyam kutiba alaikum. Semua umat itu ada puasa, meskipun dengan ya, metode, cara, waktu yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ya, saya bacakan ini. Haqiqatus syiyam hiya imtina'ul muslim ta'abbudan lillah. Asyam, Bapak, ini lughatan secara bahasa itu al-imsak mutlaq. Kosongnya apa sih? Kalau dari segi bahasa itu imsak. Imsak itu menahan, ngeker, orang saya bilang ngeker, mendalike. Mutlak apa saja. Kita ya misalnya mau pergi ke Sumedang nggak jadi tertahan, itu imsak. Ini bahasa seperti itu. Orang saya bilang pasar. Biasanya kan imsak. Maka kita mengenal di kampung itu sebelum subuh ada kode imsak. Kalau zaman saya kecil atau mungkin kita pernah mengalami ini, biasanya di masjid-masjid itu akan dikumandangkan kalimat imsak ada Allah syiyam. Imsak, tahanlah, kendalikanlah. Ini adalah permulaan puasa. Maksudnya permulaan memulai puasa pada hari. Nah, kalau zaman dulu mungkin karena kebiasaan di kampung ya, ketika imsak itu sudah tidak berani meneruskan itu gitu. Padahal masih boleh ya. Misalnya sudah ada imsak itu kita masih merokok, masih betang, boleh enggak? Masih boleh enggak? Masih boleh enggak? Masih, Pak. Masih boleh. Karena di sini secara syariat ya, imsak mahsusun, menahan diri dari sesuatu yang ditentukan. Maka di sini ada kalimat ansyahwatil batin wal fard, yang terutama adalah dari kecenderungan batiniah dan spesifik disebutkan faraj seksual. Itu mungkin. Jadi kita menahan diri, mengendalikan diri dari kecenderungan batin, syahwat. Dan ini memang sesuatu yang sangat sulit, makanya nggak lulus, ujiannya nggak lulus. Ya, tes TKA-nya nggak lulus, ya, tes keagamaan, tes ketaatannya kepada Allah nggak lulus. TKA, tes ketaatan kepada Allahnya sulit lulus. Karena yang ditahan, yang imsaknya itu adalah syahwat, kecenderungan. Padahal jelas di dalam diri kita itu sesuai ayat surat Asy-Syams, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang disebut pertama kali oleh Allah adalah wa alhamaha fujuraha. Ada kecenderungan fujur, beberapa kejelekan, keburukan, dosa. Jadi setiap manusia membawa kecenderungan yang kemudian terungkap kecenderungan buruk itu melalui yang namanya jawarih, anggota badan. Kecenderungan, jadi kita punya anggota badan yang namanya bahasa
Menah tutup ya. Kemudian lidah. Sebenarnya fungsi utamanya adalah berbicara, kemudian ya untuk konsumsi lah, memasukkan makanan atau minuman. Sudah cukup. Tetapi menjadi masalah apabila syahwat batinnya bekerja, kecenderungan buruknya bekerja. Tidak hanya untuk berbicara, tetapi juga untuk menjelek-jelekan, menfitnah, mengadu domba, misuh-misuh, merendahkan orang, membuli, dan lain sebagainya. Ya, tentu satu paket dengan lidah. Ini mengerikan sekali. Kalau nggak dikendalikan, mengerikan sekali. Kalau nggak dipuasoni, itu mengerikan sekali. Keluarga kita bisa hancur karena mulut. Organisasi bisa hancur karena mulut. Institusi bisa amburadul karena, bahkan negara bisa hancur karena. Kalau yang ngomong buruk, yang memfitnah, yang membuli, yang misuh-misuh, marah-marah, itu anak kecil, mungkin dampaknya tidak apa, ya tidak terlalu besar, tidak terlalu mengerikan. Tapi sekiranya yang saling melontarkan kata-kata buruk, saling melontarkan fitnah, itu adalah tokoh, apa yang terjadi? Gitu? Ini. Jadi itulah yang dimaksud dengan imsak. Jadi ma'asyamil jawarih anil athar, disertai dengan puasanya anggota badan dari dosa. Karena setiap kecenderungan itu pasti menimbulkan dosa. Kadang-kadang kita lagi puasa, sedang puasa, dilalah motore kesalip sokok kiri. Itu walaupun kita lagi puasa, padahal jelas kok ini coba kendalikan, tetap saja saya ngalamin. Yang keluar itu nama ekonom India, Pak Salam. Siapa ekonom India yang paling populer, Pak Salam? Ketika disalip motor dari kiri tanpa sign, apa yang kita ucapkan? Yang keluar nama ekonom India yang paling terkenal ini. Itu dulu namanya itu pernah saya dengar itu B.A.Z. Hans. B.A. B-nya lah terus B titik A Z Hans, orang India. Berarti sing keluar kalimat apa ya? Yaitu ini kan berarti kendali kita terhadap salah satu anggota tubuh kita, jawari, belum lagi kita di rumah. Mungkin pasangan kita, istri kita lupa mematikan kompor, masalah seperti itu. Mungkin kita terus di sini syahwatnya ya langsung kepengen menyusu. Dilalah lupa mama. Pokoknya ini terus. Maka Rasulullah memberikan solusi. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Udahlah, kalau nggak bisa ngomong baik, ngomong yang menyelamatkan orang, yang membuat orang nyaman, membuat masyarakat damai, membuat institusi
lebih baik diam, membuat pergaulan kita jadi lengkap, persaudaraan kita jadi kacau gitu. Bahkan kadang-kadang menimbulkan corak dan lain sebagainya itu teman kerja. Ini kan lebih baik dia falyakul khairan au liyasmut. Udah diam saja. Maka dulu sering dikatakan begini Pak, tidurnya orang puasa itu ganjaran. Sebenarnya itu ungkapan saja. Karena apa? Otomatis orang tidur nggak mungkin dia akan nyolong, nggak mungkin dia akan misuk-misuk kecuali tidur. Benar? Tidak mungkin. Orang tidur pasti akan diam, tidak akan melakukan apa-apa. Itu ganjaran itu. Tapi sebenarnya tidak. Tentu lebih baik puasa tidak tidur, tetapi kita menggunakan jawarih, anggota badan kita untuk belajar. Karena madrasah, sekolah ketakwaan, untuk belajar menjadi takwa. Di antaranya apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Maka di asrama saya itu setiap pada tarawih wajib 1 juz. Wajib 1 juz, dan setiap pada ngaji itu wajib 2 lembar dan melihat terjemahannya. Nanti terjemahannya ini mungkin bisa dipraktikkan juga nih di rumah. Dari 2 lembar terjemahannya itu nanti panjenengan begini nih. Nah, ini metode belajar aja. Panjenengan begini. Oh, jarinya menunjuk ayat 257. Itu saya sarankan karena tulis ayat itu secara pribadi. Misalnya tentang puasa, dilalah tulis takwa. Nanti bertanya pada diri sendiri, apa sih takwa itu? Bertanya lagi, hari ini saya sudah melakukan ketakwaan apa? Itu setiap hari 2 lembar harus membaca Al-Quran, berikut terjemahannya, dan memilih salah satu ayat yang kita secara tidak sengaja baca. Kalau ini, nah, bagi biasanya bulan puasa itu cenderung lebih banyak waktu yang tidak kita gunakan, Pak. Ya kan hanya di negara kita ini. Kenapa puasa itu tidak jamnya dimajukan? Jam makan, jam kantornya diundur, tapi jam pulangnya dimajukan. Itu. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Imsak maksus menahan diri dari yang saya berikan adalah mulut. Belum lagi jari kita, karena zaman medsos ini. Ya Allah ya Allah. Ada kajian netizen Indonesia itu netizen paling kasar nomor 2 se-Asia Tenggara. Se-Asia. Berarti netizen kita itu, maaf ngomong ya, paling tidak sopan. Saya pernah membaca komen itu, naudzubillah min dzalik. Memang begitu. Jawabannya kita jari-jari. Padahal ini adalah sesuatu yang mestinya kita syukuri. Kenapa tidak kita gunakan untuk scrolling Al-Quran? Gitu? Scrolling. Kenapa? Karena apa? Kendali ini sangat penting. Kita lihat surat Qaf ayat 18. Bagi yang masuk HP boleh langsung. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu huruf
kecuali di sisinya ada malaikat, ada raqib dan atid yang mencatat. Dari setiap kita ketik satu huruf, setiap kita ucapkan satu huruf, ini hari ini yang paling banyak catatannya pasti saya, karena yang paling banyak ngomong. Gitu, pasti kalau nanti tanya keluar dari sini, wahai malaikat, mana catatannya Pak Wajib? Dan itu direkam oleh bumi. Kajian SORC menyatakan bumi itu merekam semua ucapan kita, perbuatan kita. Bapak dan Ibu. Dan ini masuk akal juga. Nyatanya ketika kita ada DNA ada kok. Makanya Presiden Korea Utara ini kabarnya punya ajudan khusus yang bagian ngelap terus. Jadi misalnya dengan maksud apa? Supaya nanti tidak ada agen yang ambil DNA. Repot. Nah ini besok kita DNA kita yang template di sini itu akan dibuka yang disebut di surat Az-Zalzalah surat ke-99 ayat 6, yauma idzin tuhadditsu akhbarahum. Besok pada hari yang ditentukan bumi akan mengkhabarkan apapun dari diri kita. Berarti nah ada CCTV, nah ternyata Allah sudah pasang CCTV di setiap lapis, di setiap unsur bumi, lapisan bumi, pohon apa. Besok mengkhabarkan jam 8.43 Wasyuddin ada di ruangan. Jam semuanya ada, tinggal servernya dibuka proyek. Dan server Gusti Allah itu alam semesta. Jangankan servernya Gusti Allah, satelitnya Mbah Hubble saja. Satelit Hubble bisa melihat lalat dalam jarak 20 km. Satelit Hubble itu. Jangankan satelitnya Gusti Allah, satelit Hubble. Jadi kalau kita dilihat oleh satelit Hubble, kita ketok. Mulanya kadang-kadang di sana ada minyak bumi. Kita nggak tahu kok. Pihak Amerika tahu. Itu Pak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Sebab bumi diberi wewenang, diberi otoritas. Wah, silakan rekam semua, selesai. Kitanya seperti itu. Nah, kemudian ketika server dibuka, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau di ayat yang lain disebutkan ilayya marji'ukum, kepadamu kalian semua pulang pada Allah kembali, fayunabbi'ukum, kemudian akan aku kabarkan kepada Anda semua bima ta'malun, apapun yang dikerjakan. Ma di dalam bahasa itu ma mausul yang berarti apapun, baik yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang besar, yang kecil. Ma-nya ma mausul, ma apapun. Nanti ya mau dikoreksi. Jadi dalam struktur bahasa itu ma di Al-Quran yang ma itu berarti ma apapun Pak. Yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang terang-terangan, semua dikabarkan. Besok ini loh Asyuddin, rekaman ucapanmu. Ini loh rekaman perbuatanmu, kelihatan semua. Dan itu sudah ada pertandanya di dunia. Yang disebut dengan sidik jari itu bisa mengungkap, bisa mengungkap. Jangankan Allah yang memang ciptaannya. Ada kabar Israel sedang membuat kamera yang dapat melihat peristiwa yang sudah terjadi. Dan
ini baru konon kayaknya benar juga, sudah bisa melihat peristiwa 10 sampai 20 detik yang lalu. Jadi misalnya kita selesai di sini, terus cekek, lihat 20 detik kemudian masih biar orang ngerti lah ilmunya seperti apa. Dulu kita nggak percaya mau lihat Mekah, bingungnya luar biasa. Sekarang tinggal klik makom Rasulullah 0, sekian detik sudah nampak, gitu. Dan seterusnya itu. Gak bayangkan kalau besok ada seperti itu. Ada orang patut diduga nggak benar. Di mana? Di bawah selu. Siapa? Wasyuddin. Ngomong apa? Orang kena. Klik. Nah ini fotonya mau apa? Itu yang dinamakan dalam Al-Quran bima takmali. Bayuna bihukum bima takmali. Maka setelah dirilis, ya, bahasa sekarangnya dirilis oleh Allah, baru kemudian dihakimi. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, kemudian baru diberi balasan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqal itu dalam tradisi kimianya orang Arab al-Khawarizmi misalnya, itu unsur yang sangat kecil, mithqal. Bahkan ada yang menerjemahkan secara ekstrem itu atom. Jadi kalau di terjemahan sains itu mithqal itu atom. Sesuatu yang sangat kecil saja akan dibalas oleh Allah, diperlihatkan. Omongan kita, pembicaraan kita yang tidak bermanfaat, yang buruk, yang mungkin ada dusta, ada fitnahnya, ada adu dombanya, akan dibalas. Yang baik juga akan dibalas oleh Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau yang baik dibalas dan yang buruk dibalas, akal kita bekerja, Pak. Logika kita bekerja. Yang pilih yang baik dan dibalas, kan begitu. Itulah sebabnya di dalam hadis yang sangat panjang, yang mengerikan sekali, Pak, ada hadis namanya bab muflis. Ada hadis namanya bab muflis. Muflis itu bangkrut. Bangkrut. Ternyata yang bikin bangkrut itu terkadang sesuatu yang tidak kita nyana, di antaranya adalah wasyafaqah hal, biasa menyakiti orang lain. Ini Bang, biasa menyakiti orang lain dengan pasangan kita, ngomongnya enggak enak. Ini ternyata langsung ketik butter, besok mengurangi kebaikan kita. Jadi kalau begitu, kemuliaan kita, bahkan kesalehan kita yang tampak di dunia tidak kita sadari, ternyata bisa runtuh, luluh lantak dikarenakan ketidakmampuan kita dari imsak al jawarih al-atham, menahan diri dari salah satu anggota badan kita, mulut terutama dari dosa menyakiti pasangan kita, keluarga kita. Niku Bapak Ibu, imsak maksus, menahan diri dari yang tertentu. Pertama adalah al-jawab. Maka dari itu rukun puasa, ada yang tahu rukun puasa? Monggo sekali lagi satu buku untuk panjenengan. Rukun puasa 1, 2, 3, 4, 5 pasti dan jawab. Dan jawab satu buku, tapi bukunya jauh buku tentang makmum, buku kajian tentang makmum. Apa sudah ketemu rukun puasa? Enggak banyak kok rukun puasa. Niat betul. Maka di sini disebutkan ta'abbudan. Puasa kita bukan karena diet,
karena macam-macam lah. Karena ta'abudan, ibadah. Nah ini yang membedakan puasanya Angelina Jolie dengan puasanya Siti Manamah. Kalau puasanya Angelina Jolie itu ya karena menahan diri dari diet, karena dia menahan diri dari mengkonsumsi sesuatu yang bernyawa, daging atau apa. Kalau kita enggak, sebenarnya enggak, masih boleh. Kita hanya diajari untuk kendali, tidak nyetok. Wong setelah maghrib, bahkan ya kadang-kadang kita ada juga. Harusnya ada kendali tentang konsumsi juga, tentang makan. Tapi nyatanya inflasi tertinggi itu justru di bulan Ramadan. Jadi sekarang ini kita, nah itu yang saya boleh katakan itu kita itu sulit lurusnya di situ, Pak. Sulit lurusnya di situ. Kita menahan diri dari jawari perut kita. Soalnya bahaya sekali Pak ini. Perut sudah syahwat perut ini bahayanya luar biasa. Kalau bajing itu nyolong kelapa itu hanya separuh. Tapi kalau bajingan itu bisa satu pohon kelapa. Iya kan? Burung emprit itu kalau merampas padinya orang lain itu paling ya berapa butir lah, udah kenyang kan? Tapi kalau burung ya kalau yang lain itu bisa sak sawah panen sak ton, laporan ke yang punya sawah bilangnya cuma 7 kintal. Ini ngapunten Pak Haji, ini namun 7 kintal. Sebabnya ini kiuman kelapa, boten tuwuh. Bisa seperti itu greedy dari syahwat perut dan lain sebagainya. Dulu saya pernah di Kalimantan 20 hari di situasi yang kurang enak di Sanggau. Ada pameo begini Bapak Ibu, orang Dayak terutama Dayak Iban itu katanya kanibal kecil. Karena kalau Dayak Melayu itu justru kita perdagangan luar biasa. Kalau di Dayak Melayu ada yang sudah menikah belum? Ada yang belum menikah? Nah itu kalau kepengen godaan yang luar biasa ke Dayak Melayu, ya Allah ya Rabbi, putih bersih alami beras blowing seorang ini itu karena mengkonsumsi sayur alami sekali. Tapi kalau Dayak Iban ada apa begini, orang Dayak ada yang tanya, saya bilang enggak, malah lebih ada yang lebih galak karena aspal dimakan gitu. Kalau mereka makan pakis itu paku ya, pakis makan pakis. Ada yang lebih galak, sahabat perutnya aspal dimakan, kabel listrik dimakan, gitu. Masalah juga. Masalah itu, maaf ya di TV itu di berita begitu banyak yang namun bilang itu tidak lain karena perut Pak, karena perut berharap dengan itu semua perutnya puas. Padahal kata Rasulullah manusia itu tidak akan puas kecuali setelah dia makan tanah, maksudnya mati. Kalau sudah kepalanya bantaran tanah bunter-bunter itu, baru dia selesai. Tapi kalau belum selesai, satu lembah emas bukit Uhud ke lembah emas lagi belum. Ibarat kata dua lembah emas itu tidak cukup. Amartya Sen berkata, tidak ada sebenarnya kelaparan di dunia ini. Yang ada adalah ketidakadilan distribusi. Amartya Sen bilang begitu. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan
Alam ini untuk kebutuhan manusia cukup, tapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus, tidak cukup. Tidak cukup untuk satu orang yang rakus, tidak cukup. Maka Allah didik kita, sekolah di bulan puasa. Selama 1 bulan puasa, coba kendalikan perutnya lah. Mulai dari subuh, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari sejak terbitnya matahari fajar, maksudnya ya terbit fajar sampai ke terbenam matahari. Kolo-kolo ditahan. Biasanya pagi sudah pisang goreng, tempe kemul, mebana, bakwan, geprek, teh wanas. Ya sekarang ya dikendalikanlah. Nanti siang, kalau di bawah itu siang apa? Biasanya dikebuli. Nah, gitu. Masuk, gitu. Itu ya kendalikanlah, kendalikan supaya perut kita, jawarih anggota badan kita yang dari perut ini nafsu syahwat perutnya itu terkendali. Itu begitu. Jadi ta'abudan. Jadi yang pertama tadi niat, Bapak Ibu. Rukun puasa itu niat. Karena apa? Semua ibadah itu kalau tidak ada niat tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Ini saya khusus untuk ini, mohon nanti apabila ada yang mendengar tergantung niat itu sekarang sudah tidak saya terjemahkan. Amal itu tergantung niatnya, itu tidak saya terjemahkan. Tidak tergantung, tapi bahasanya itu memang cara. Jadi niat lawan cara, aima'atnya disertai niat. Sebab kalau diterjemahkan amal perbuatan itu tergantung niatnya, nanti ada yang salah tafsir. Nanti orang Robin Hood itu kan baik, nyolong untuk rakyat. Sunan Kalijaga juga dulu begitu, nyolong untuk orang miskin. Wah, coba kan tergantung niatnya, itu mbok ada begitu. Maka kalau saya cenderung menerjemahkan setiap amal harus disertai niat, qasdul fi'li, menyengaja, ada intention, sengaja. Nah ini kadang-kadang jadi ribut di kita itu, bukan niatnya tapi meributkan lafaz niatnya ini Pak. Ini kita itu kadang-kadang ya lucu Cahyati suka meributkan hal-hal yang kurang signifikan Pak. Lafaz niat diributkan. Contoh, pernah ada yang meributkan begini, Ramadhana atau Ramadhani. Ya memang kalau orang yang golongan ahli semantik ya pasti akan Ramadhana karena itu memang isi musyarif yang tidak berubah dengan tertib ya, fi Ramadhani kan meskipun saya majrur itu yang mungkin masih itu tidak pokoknya Ramadhana mau fi ya Ramadhana mau alay tidak ada perubahan Ramadhana. Sama seperti kata Ibrahim, kita ribut begitu. Padahal yang penting di sini adalah qasdul fi'li. Saya niat puasa sebulan boleh nggak diniatkan sekali? Boleh nggak? Boleh. Imam Malik mengatakan boleh. Kita ya tidak usah nih, karena Imam Malik punya pendirian, punya ijtihad, ya, punya konklusi hukum. Boleh. Karena apa? Untuk hati-hati membaik lalai. Ini boleh. Nawaitu shauma jami'i kita syahri Ramadan sebulan membuat lalai. Biasa saja. Yang penting kita niat puasa. Ini niat karena di dalam ketentuan kita setiap ibadah sifatnya adalah ta'abbud. Setiap pekerjaan itu ta'abbud.
Maka kemudian juga ada yang memang ta'abbud lillah langsung seperti sholat, puasa, zakat. Tapi ada yang ta'abbud yang sifatnya adalah horizontal. Pekerjaan kita yang baik itu ibadah asalkan memenuhi syarat 5. Yang pertama adalah niat. Diniatkan untuk apa? Bahwa saya punya anggota tubuh, saya punya akal, ini saya akan gunakan untuk bekerja secara benar, secara sungguh-sungguh, berjihad di jalan Allah. Ibadah. Siapa bilang jihad itu perang? Perang memang bagian dari jihad, tapi tidak semua jihad perang. Kadang-kadang begitu juga. Termasuk puasa itu jihad. Karena apa? Bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh menahan diri dari anggota badan. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa sukses, nggak akan lulus. Apapun lalu nggak sungguh-sungguh nggak akan. Jadi niat, nggak usah itu Ramadan. Sudah ditambah itu mulai apa? Lihat saja, besok saya niat puasa. Terus yang kedua, rukun puasa. Apa Pak? Rukun puasa. Bu, Mbak, ada mahasiswa. Mana mahasiswa coba tunjuk jari. Mahasiswa, unsik ya? Fakultas apa? Komunikasi. Oh iya, sudah bukan FPS saya. Dulu FPS saya di komunikasi dengan Pak Amin ya. Pak Amin, Pak Samsul, Pak Alif. Sudah pindah hijrah ke FITK. Ya belajar terus jadi ada TK-nya. Apa yang kedua? Rukun puasa. Artinya rukun itu nggak bisa ditebus, nggak bisa istilahnya nggak bisa ditebus lah ya. Kalau cara haji itu harus didenda, harus didenda, nggak sah jadinya. Kalau nggak ada, nggak sah. Apa? Cuma 2 sebenarnya rukun puasa. Niat dan menahan diri. Iya, cuma itu sudah. Maka kalau orang puasa kok nggak imsak, itu ya memang nggak sah. Orang puasa kok tetap minum, kan berarti nggak imsak, nggak menahan diri dari makan. Maka di dalam perspektif tasawuf itu lebih ngeri lagi. Walaupun kita menahan diri dari anggota badan, tapi kita tidak menahan diri dari kebatinan lah ya. Misalnya menahan diri dari dusta, itu tidak hanya menghilangkan pahala Bapak Ibu, tapi juga secara ekstrim disimpulkan tidak sah. Kalau ini ya untuk yang sudah levelnya level malakut, kita level malakut, level tertinggi lah, level khuas. Karena kita ini ya Allah, jangankan menahan diri dari yang batin itu, yang anggota badan pun mungkin masih sulitnya minta ampun. Jadi itu imsak fi waktin mahsusin, di dalam waktu tertentu. Nah ini yang dimaksudkan dengan bulan Ramadan dan dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Nah, ini yakin maksusokin dengan niat yang tertentu juga. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itulah kemudian Allah mengatakan ya, la'allakum tattaqun. Kelulusannya itu di sini. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Kita banyak bicara takwa, tapi kita sering lupa apa sih takwa itu. Takwa itu wiqayatan, ini prinsip takwanya. Wiqayatan itu berhati-hati, waspada, menghindari dari segala hal yang mencelakakan kita, baik di dunia dan akhirat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Ini makanya kita nggak lulus karena indikator kelulusannya berat sekali, sangat berat. La'allakum tattaqun, berat. Coba wiqayah. Ya. Di kaidah ada kalimat begini, la dirara wa la dharara. Jangan membahayakan diri dan orang lain. Itu bagian dari wiqayah, ketakwaan. Jadi kalau orang sudah mampu menghindari bahaya untuk diri sendiri dan terlebih orang lain, itu sudah masuk kategori indikator ketakwaannya ketemu. Maka sulit sekali. Sebagai contoh kaidah ini, kita kadang melihat orang naik motor masih pakai HP. Itu kan kalau lihat kaidah ini kan dia membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka kendalinya berarti belum lurus. Berat sekali. Orang membuang sampah sembarangan, berarti dia belum ada kendali. Maka berpuasalah terus menerus seumur hidup kita. Dalam artian apa? Paling tidak puasa wajib kita. Mbah Dimyati almarhum yang makomnya di Kaliwiro. Ada yang pernah ziarah? Sekarang jadi sihat. Bagaimana? Ada tambahan sihat. Sudah tambah. Tambahin. Wah, jenengan ziarah sudah sana? Di saus gula. Oh gitu, masya Allah. Itu pernah ngendikan. Saya ada apa seperti itu. Wong gue yo paling murah seminggu sepisan poso. Ambil hari Seninnya, tafsirannya ambil hari Seninnya atau Kamisnya. Ini juga berat. Apalagi kalau kita puasanya benar-benar tiru Nabi. Setiap bulan yaumul bidnya itu hari putihnya. Kalau di Kristen ada puasa putih itu. Ya sebelum Paskah. Itu Nabi itu ya terlepas dari itu Nabi itu melakukan puasa putih, hari putih. Puasa hari putih. Nah, puasa putih Nabi tidak salah persepsi. 3 hari di tengah bulan berat. Itu. Nah, maka madrasah puasa ini, madrasah ketakwaan, sekolah ketakwaan ini tidak pernah selesai karena itu merupakan proses. Nanti yang memberi kelulusan itu Allah di akhirat, yang memberi poin juga Allah di akhirat. Maka yang paling penting adalah kita tetap puasa dalam keadaan apapun, di hari apapun, dalam pengertian adalah imsak, imtina'ul muslim ta'abudan lillah karena Allah ansya'batul fadil min tulu'al fadil lahu. Yang paling penting adalah siyamul jawarih anil afan. Kita puasakan anggota badan kita, kita puasakan batin kita dari atam, dari kemungkinan perbuatan ataupun ucapan dosa. Itu sudah proses dan akan selesai, dan kita akan terus belajar, ya, tiada lain dengan bersungguh-sungguh, karena dengan bersungguh-sungguh itu adalah insya Allah akan ketemu pada titik yang dikehendaki oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'as-sabirin. Jadi kayak jihad tidak selesai Pak. Maka bola balik setiap pasti yang dibicarakannya tadi. Bagaimana kita bersekolah, belajar sebulan penuh untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan diri dari anggota badan kita maupun kecenderungan rohani kita. Tentu saja kita mengikis ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu, kata Jabir bin Qais ya dalam
psikologis, bukan makhluk yang diciptakan sekali jadi. Jadi jangan sampai kita puasa terus menurut dengan kita ya kono. Karena itu merupakan proses yang sangat panjang dan proses seumur hidup. Baru ketika kita belajar tentang Ustaz, kita akan wa'alhamha wujudullah wa ilham ketakwaan kita akan tumbuh berkembang sedikit demi sedikit. Maka sebagai pengingat, terakhir sebagai pepeling, surat Al-Baqarah ayat 2 183. Kemudian ada hadis malam yada qaula zur wal amila bihi fa laysa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syakura. Kalau tidak bisa mengendalikan qaula zur, ucapan yang buruk saja itu ya, atau melakukan tindakan-tindakan dusta, maka Allah tidak butuh puasa. Ini peringatan yang sangat keras. Tapi juga ada kabar gembira di sini. As-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna ila istinabal kabair. Puasa kita bisa menjadi penggugur, penebus dosa-dosa kita selama kita tidak mengerjakan al-kabair, dosa-dosa besar. Di antara dosa besar adalah syirik pada Allah, durhaka kepada orang tua, zina, mencuri, dan termasuk sumpah palsu dan demikian saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sekolah kita di hari kedua atau ketiga ini bisa kita lanjutkan sehingga benar-benar rampung selama sebulan penuh. Selamat mengumpulkan takjil-takjil. Juga yang paling penting adalah zakat fitrahnya, zakat malnya. Itu yang akan insyaallah akan menyelamatkan kita ini, baik harta yang kita peroleh maupun harta yang sudah kita lihat. Untuk zakat fitrahnya ini sekedar menginformasikan ya Bapak dan Ibu, Kementerian Agama itu 2,7 kg. Jadi itu juga tidak perlu diperdebatkan lagi. Kemarin saya pribadi ada yang betul kalau uang itu harus, kata-kata harus. Kalau zakatnya dengan uang itu harus ikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu yang membolehkan zakat fitrah dengan uang. Tetapi Imam Abu Hanifah itu memberikan kadar makanan pokok putu baladi, makanan pokok di negara tersebut, kalau kita berarti beras ya, itu 3,8 kg. Berarti kalau mau zakat dengan uang ya dikurskan 3,8 kg dong. Masa zakatnya pakai uang tapi kursnya pakai beras imam yang lain? Kok boleh? Kok lagi Pak? Itu yang kadang-kadang kita beragama kok saya kira kita kok jadi padahal tidak. Itu hanya pilihan tanaman. Pilihan saya akan tunjang kinerjanya grade 17. Mas tadi tukinya masalah grade 17. Grade 17 itu sekelas dirjen. Mungkin 2 juta. Amin ngono ta saja. Amin itu. Tukinya gitu. Tukinya grade 17. Sekelas dirjen. Gitu. Ya apa-apa tuh zakat fitrah di Bruske 3,8 kilo 15 itu ya tadi sekitar sekitar 70-an ya. Nah, kita moderasi Kementerian Agama, Mas moderasi. Moderasi yang 2,7 karena batas bawahnya adalah 2,2. Jadi imam-imam yang lain itu ada
syarat ada yang ketemu 2,2, ada yang ketemu 2,5, ada yang ketemu 3 dan seterusnya. Kita ambil moderasi, kita jalan tengah lah. Yang orang Indonesia ya 2,7. Kalau dulu zaman kita anak-anak pasti 2,5 gitu, 2,5. Sekarang 2,7. Ya dicukupin 3 bulan tidak apa-apa. Tolong innallaha yuhibbul muhsin. Allah itu suka orang yang apa? Orang yang berbuat. Orang muhsin itu berarti orang yang kebaikannya melebihi dari batas minimal. Oke. Jadi ada inisiatif. Kata hadis, innallaha yuhibbul mu'minul muhtalif. Allah itu suka orang yang istilahnya ada inisiatif, Pak. Masa kalau lebih teman wah lebih baik. Kan inisiatif, Pak. Itu hadisnya begitu. Wah, ini mejanya kok kotor. Itu inisiatif. Allah suka. Oke, itu dari 2,7 diuangkan mungkin sekitar 50. Jadi mohon ini mohon adik ya apabila ada yang berselisih mengenai kadar, kita tidak usah overthinking. Terus pokoknya kalau di 2,7 atau sekitar 50. Bahkan kalau kita mengambil harga yang maaf nih, harga yang batas bawah mungkin 1 kilo sekitar 12 atau 13. Ya tinggal mengalihkan. Itu yang terbaik mendapat kita monggo silakan siapkan terus zakat malnya. Sebenarnya zakat mal itu ya tidak harus dibayarkan bulan puasa, tapi ini juga kayaknya tapi mungkin melihat puasa itu bulan yang penuh berkah, jadi zakatnya pas puasa. Padahal kalau zakat mal itu kan pakainya adalah haul gitu. Utara. Kalau kita nyimpen emas Januari, berarti zakatnya Januari tahun depan. Tapi adat kita begitu. Adat kita bulan puasa. Begitu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tidak lain atas kekhilafan maupun kekurangan ini. Mohon dimaafkan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup ya. Kalau cukup doa sekalian, masya Allah, doa Kalau ada perintahnya, atau silakan. ada panggil izin Pak. Bertanya kaitannya dengan zakat karena tadi disinggung zakat ya. Jadi kalau tahun ini memang belum beredar, tapi kalau tahun-tahun lalu dan tahun sebelumnya di daerah saya, terutama daerah Kepel, jadi memang kebanyakan masyarakat itu pakai dari beras packingan yang dilakukan oleh salah satu organisasi. Salah satu organisasi membuat packing zakat beras dengan nominalnya sudah isiannya itu 2,5. Kalau tadi disebutkan 2,7, nah itu pripun. Itu organisasi keagamaan lingkupnya, organisasi keagamaan. Nah, membuatnya 2,5 per orang. Nah itu bagaimana kaitannya dengan itu? Terus kaitannya dengan fidyah. Kita ingin tahu kaitannya dengan fidyah. Kebetulan saya punya istri sedang menyusui, jadi seenggaknya saya harus melengkapi kaitannya dengan fidyah itu. Besarannya berapa? Di informasi saya sih 1 muk. Nah, muk itu saya yang belum paham. Atau ada pengertian lain kalau di kita dulu 1 muk itu kayak kaleng susu Indomilk itu 1 muk, atau ada yang cup bentuk itu, atau ada porsi yang on-onan yang sesuai syariat lah. Muk itu aturannya seperti apa?
Terima kasih. Yang pertama, panitia zakat itu sekarang juga direvisi dari istilah panitia zakat. Sebaiknya ini saya masih mau sebaiknya dengan nama UPZ, walaupun itu orang-orangnya adalah ya itu saja, unit pengumpul zakat, supaya korelatif dengan undang-undang perzakatan, juga supaya korelatif dengan surat At-Taubat ayat 60. Ini nama surat kalau masih bla sampai ambil. Nah, kalau UPC itu berarti secara teknis dia ambil. Nah, ambil itu berhak menerima zakat. Jadi aspek legalitas tadi. Tapi kalau panitia kan tidak ada pengertiannya. Dia namanya panitia, tetapi dia memposisikan diri dan memposisikan sore supaya jelas dan dari Basnas, kemudian itu mengajukan pertama mengajukan kita sebenarnya karena lupa lagi sih itu nanti kalau di daerah pandangan masyarakat itu mengajukan surat saja permohonan pembentukan SK UPC. SK UPC nanti akan mengeluarkan Basnas Bupati. Ya cukup ketua siapa? Terus panitia itu loh, panitia diberi nama UPC, unit pengumpul zakat. Karena pengumpul berarti dia itu yang pertama gitu. Nah, terus yaitu saya katakan tradisi kita itu memang luas. Tapi lagi-lagi itu kan soal pilihan. Jadi kita tidak boleh kemudian harus 2,7, harus 3,5, harus. Jadi batas bawahnya itu 2,2 sampai ke 3,8 nanti dihitung dan pajak yang dihitung oleh masing-masing madhab. Jadi mau lagi 2,5. Bisa kalau akan melakukan perubahan yang mungkin bisa dimulai dari yang sederhana mungkin gitu. Apa untuk 2,7 minta main Basnas kalau pemenang atau kalau Ormas yang tak main itu sekarang sudah 2,7. Oke, umpama seperti itu, jangan langsung seperti yang gitu tadi saja. Terus satu itu kalau takaran itu ada yang 6,3 kilogram, ada yang 0,6 maaf ya, ada untuk 0,7. Jadi kalau mau diambil moderasi yang 7 ons, ini 7 ons utuh baladin yang umum dimakan di negeri. Tapi kemudian yang berlaku itu fikih normatif yang berlaku begini Pak, yang berlaku sudah berlaku meskipun misalnya saya tahun yang lalu itu puasa di Mekah, saya dapat makanan itu fit katanya fit orang umum apa gitu dan ada nah kemudian alangkah baiknya fitnya itu yang diberikan kalau dalam bentuk makanan mungkin dicukupi dengan lama itu ya kita berharap dicukupi masuk vitamin itu Pak boleh itu perbaikan beras harus kuat tapi kalau dalam bentuk kayak penting seukuran lah seukuran dulu itu seukuran 0,7 nya jadi pedomannya adalah 0,72 kilogram telung perapat lah karena gampang telung perapat kilogram. Nah itu kalau diwujudkan matang apa ya iki videonya apa ya sekotok kalau diwujudkan mah kan apalagi ini usul bukan puasa bersama untuk yatim piatu atau apa ya ini videonya apa ya nasi putih ya gitu itu ada beda lagi kalau
beras untuk 1 hari kali 1. Jadi tidak ada masalah. Oke, kalau pribadi saya ambil yang 0,72 kg alias gampangnya dibulatkan ya telung berapa aman. Yang penting bayar fidyah. Jangan sampai kita kelupaan sampai tunggu-tunggu karena fidyah itu kan hakikatnya tebusan. Kalau di dalam hukum kan apabila tidak bisa membayar biaya maka akan ternyata itu hubungan sekian ngerti nggih Mas? Jadi saya ulang, monggo kalau masih panitia di UPC-kan supaya aspek legalnya sehingga nanti panitia mendapatkan bagian zakat itu yang ada legalitas itu. Tapi kalau pakai ilmu ihsan tidak pantas. Ini maaf pribadi tidak pantas karena kalau lihat ayat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk fakir dan miskin, meskipun secara normatif di situ disebutkan 8 asnaf, 8 bagian. Tapi maaf, sekarang gini Pak, fisabilillah itu dipahami guru ngaji, it's okay. Tapi guru ngajinya itu rumahnya tingkat luasnya 600 meter persegi. Ada guru ngaji itu? Ada. Banyak Pak. Mobilnya Fortuner, mobilnya yang 1 M. Dengan alasan fisabilillah atau bagian zakat. Ini ya maaf, ya hukum itu kan normatif, tetapi di atas norma itu kan ada keadilan, betul? Ada keadilan, masa ini gitu? Cuma fisabilillah termasuk dalamnya tentu orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah karena dia mendapat zakatnya itu karena dia tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itulah pantas dia zakat. Gitu. Kalau saya pernah fakir dan miskin prioritas. Apalagi sebab al-gharib, orang yang berhutang. Saya punya hutang. Saya harus dapat zakat. Pegawai negeri 80% pegawai negeri itu adalah orang yang hutang. Ya yang mana? Betul Pak. Saya itu sampai nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari di perangkat sekolah karena hutangku banyak. Dari seperti itu. Maaf ya, ini untuk hasilnya wawasan kita usahakan untuk zakat fitrah maupun zakat mal 2 prioritas. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kalau fakir dan miskin itu ukurannya di agama juga sudah ada, di konsensus PBB dan istilah kemiskinan kefakiran ada. Tapi kalau yang lain-lain, yang hamil, yang gharib, yang ibu sabil, yang fisabilillah itu bisa ditafsir. Lagi ngambilnya itu, ya saya kan bukan masalah kaya miskinnya. Ingkana waliyan atau fakir. Kita ambil itu baik kaya maupun miskin itu bisa dapat zakat. Tapi misalnya ambilnya begitu. Sekali lagi kurang lebihnya maaf. Moga kalau ada yang berkenan mencatat nomor saya itu ada di sini 081 327 099 955. Dan sekali lagi sebelumnya ini mari kita berdoa kepada Allah SWT. Diawali 5 qasada al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal fi maqamina hadza wa ila fatah wa la illa farajtah wa la dayna illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.